warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian. Mari senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita mati kecuali sebagai orang-orang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita tentang sesuatu yang waktu itu belum terjadi di zaman Rasul. Kita tidak tahu apa ini sudah terjadi. Yushiku an tada'a alaikumul umam. Hampir tiba saatnya kamu diperebutkan oleh berbagai golongan, berbagai kelompok, memperebutkan kamu, menyerang kamu, kama tada'al aklah ala qas'atiha. Sebagaimana mereka memperebutkan makanan di tempatnya, di hidangannya. Qulna ya Rasulullah, kami bertanya, wahai Rasulullah, amin qillati yawma idin, apa karena jumlah kami sedikit pada hari itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, antum yawma idin katsir. Pada saat itu jumlah kamu banyak, walakinnakum hutsa, tetapi kamu itu bagaikan buih. Kautha is-sayl, seperti buih air bah. Tungza'ul mahabatu min qulubi aduwikum, rasa takut, gentar dari musuh-musuh kamu terhadap kamu itu sudah dicabut. Jadi kalau dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dianugerahi itu al-mahabah, rasa takut, yakni Nabi katakan nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah, musuh sudah gentar menghadapiku dalam perjalanan 1 bulan. Itu Rasulullah SAW dulu. Nah, di akhir zaman ini kata Rasul, tungza'ul mahabatu min qulubi aduwikum. Rasa takut sudah diangkat, dicabut dari hati musuh-musuh kamu. Wa yaj'alu fi qulubikumul wahn. Wa yaj'alu fi qulubikumul wahn. Allah jadikan di hati kamu penyakit yang bernama al-wahn. Nah, inilah sebabnya kenapa dia umat Islam diserang, diperebutkan oleh berbagai kelompok, oleh berbagai golongan. Para sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, wahn itu penyakit apa wahai Rasulullah? Nabi bersabda,
hubbud dunya wa karahatul maut. Cinta dunia dan takut tidak suka mati. Yang pertama, penyakit yang menyebabkan umat Islam tidak disegani lagi oleh musuh-musuh, yaitu hubbud dunya, cinta dunia. Ya, semua orang juga senang dengan dunia. Tapi kalau sampai mencintai dunia berlebihan, ini menjadi penyebab jadi hancurnya umat ini. Terutama kalau yang menderita penyakit itu para pemimpin, para ulama, para ustadz. Kalau ustadz-ustadz, para ulama, kiai-kiai sudah hubbud dunia, alhamdulillah. Karena Hasan Al-Basri ketika ditanya bagaimana kalau yang hubbud dunia para ulama, abor itu lebih berbahaya, lebih membahayakan. Kalau orang biasa hubbud dunia, nipu, nyolong. Kalau kiai ya hubbud dunia, rusak agamanya. Halal dikatakan haram, haram dikatakan halal, hak dikatakan batil, batil dikatakan hak, begitu dan seterusnya. Penyakit yang kedua adalah karahatul maut, takut mati. Jadi kalau sudah cinta dunia ya takut mati. Padahal kematian itu adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang diyakini. Karena itu di dalam Al-Quran Allah menyebut kematian itu dengan kata al-yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu hingga datang al-yaqin kepada engkau, yakni hingga datang kematian kepada engkau. Beribadahlah sampai mati. Kematian dinamakan al-yaqin karena semua orang yakin bahwa dirinya akan mati. Orang ateis pun yakin bahwa dirinya akan mati. Cuma bedanya mereka tidak percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian itu. Ada kebangkitan setelah kematian. Orang yang takut mati juga pasti mati. Yang berani mati juga mati. Yang cuek dengan kematian juga akan mati. Jadi sesuatu yang pasti. Nah itulah kematian. Maka nggak perlu takut. Kok kita takut juga mati ya? Ya biasanya karena dosa. Allah sudah kasih jalan, kasih solusi. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biar kita siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis tadi diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Baik, kelihatannya inilah penyakit yang menyerang umat Islam, terutama para pemimpinnya. Enggak semua, yang mukhlis masih banyak juga. Cuma yang nongol, yang populer itu biasanya yang begini, yang kena penyakit al-wahn, hubbud dunya wa karahatul maut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surah Luqman Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Surga itu benar, neraka benar, yaumul qiyamah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka jangan kamu diperdayakan oleh dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan kamu diperdayakan oleh si tukang tipu, yakni syaitan. Wala yaghurrannakum billahil gharur, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah jangan kamu ditipu oleh si tukang tipu, yaitu syaitan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau hukum dunia itu kita pelihara di dalam hati kita, na'udzubillah. Nabi SAW katakan, ma libani jari'ani ursila fi ghanam. 2 ekor serigala lapar dilepas di tengah kerumunan kambing-kambing di astadalah. Itu tidaklah lebih rusaknya atau tidak seberapa lah bahayanya. Serigala lapar 2 ekor dilepas di tengah kambing-kambing, ya paling 1 ekor 2 ekor selesai. Min hirsil mar'i ilal mal wasyaraf lidini, tidak lebih membahayakan dibanding tamaknya seseorang
terhadap harta dan jabatan, dididik dalam merusak agamanya, dalam merusak keberagamaannya. Jadi siapapun kalau sudah tamak terhadap harta dan kedudukan, rusak agamanya, rusak keberagamaan. Kiai sekalipun, profesor, bahkan dunia wakaratul maut, tamak terhadap jabatan dan harta, hilang itu ilmunya, ngomongnya kayak anak kecil, tak masuk akal. Kiai sekalipun ilmunya hilang, kesolehannya hilang, bicaranya kayak preman. Jadi kalau sudah kehilangan, kalau sudah terkena penyakit Allah, hukum dunia wakaran, tidak ada lagi ghirah terhadap agamanya, nggak ada gairah terhadap agamanya, kecemburuannya terhadap agamanya hilang. Maka ada seorang penyair yang menyindir kita dengan bahasa yang ironis. Dia katakan satu nabi kulli musibatin musibah. Dia tanggap terhadap musibah yang menimpa hartanya. Wa idza asabahu fi dinihi la yash'uri. Tapi kalau musibah menimpa agamanya dia tidak merasa. Kalau harta dia cepat tanggap, tapi giliran agamanya dia tidak merasa. Ini yang pertama. Kalau sudah terjangkit umat ini adalah umat yang terbaik. Nanti Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khairu ummah." Kamu adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia, tapi syaratnya ada. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu amar ma'ruf, kamu nahi munkar, kamu beriman kepada Allah. Kalau tiga ini ada pada umat ini, maka kita menyandang predikat sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat. Tetapi sekali lagi kalau sudah dihantui, sudah terjangkit al-wahan, hilang itu semangat untuk amar ma'ruf nahi munkar. Alhamdulillah, jangan sampai terjadi pada umat ini seperti yang terjadi pada Bani Israel. Di surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala katakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam." Dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui perantaraan lisan Daud dan Isa bin Maryam. Apa sebabnya? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka berbuat maksiat, durhaka, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Bukan hanya itu, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh betapa buruk apa yang mereka lakukan. Nabi SAW menjelaskan tentang ayat itu, bahwa dulu ulama-ulama Bani Israel kalau bertemu dengan orang yang melakukan kemaksiatan diingatkan, ya hada ittaqillah, si fulan, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan yang melakukan ini. Bandel-bandel mereka, besok ketemu masih begitu lagi, besokannya ketemu begitu lagi. Si kiainya capek, dia tidak nahi mungkar saja. Bukan hanya berhenti nahi munkar, fajalasuhum wa akaluhum wa syarabuhum. Ulamanya ikut duduk-duduk nimbrung bersama dengan mereka, makan-makan dan minum bersama mereka. Nah sudah, kalau saya kayak begini, fadaraballahu quluba ba'dihim bi ba'd. Allah tutup hati yang sebagian dengan yang sebagian. Kerjasama antara ulamanya dengan ahlul ma'asi. Kayaknya sudah banyak terjadi juga pada umat ini sekarang. Kemudian setelah itu dilaknat oleh Allah. Begitulah pertama kalinya terjadi, diturunkannya laknat kepada Bani Israel. Kemudian bagaimana buat umat ini? Nabi SAW katakan kita disuruh untuk nahi munkar. Kalilah Allah. Sekali-kali tidak, jangan kayak begitu demi Allah.
La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaknya kamu memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa la ta'khuduna 'ala yadil zalim. Hendaklah kamu halangi orang yang berbuat zalim. Wa la ta'tirunahu 'ala al-haqqi aqra. Kamu tahan dia pada kebenaran, jadi jangan sampai pada melakukan dosa atau melakukan kemaksiatan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi kalau hubbud dunya dan karahatul maut itu sudah terjangkit di hati kita, terutama para ulamanya, para tokohnya, maka hilang sudah semangat untuk amal ma'ruf dan nahi munkar. Bahkan lebih celaka lagi kalau mendukung kemungkaran dan kemaksiatan. Ya kayak sekarang kalau bicara LGBT, banyak tokoh yang membela. Ini agamanya apa? Kalau agamanya Islam ya dia Quran. Kok dibela? Kalau orang perempuan ada juga profesor yang membela hal itu. Ya kan? Di zaman Nabi Lut alaihissalam, salah satu pembelanya adalah istri Nabi Lut sendiri, juga seorang perempuan homoseksual. Tapi yang mendukung juga seorang perempuan. Bagaimana? Dia kalau sekarang mengatasnamakan HAM dan seterusnya. Itu penyimpangan. Itu penyakit. Jangan malah didukung. Kalau penyakit yang lidain dawa, setiap penyakit ada obatnya. Kalau bukan malah didukung dan didukung kembangkan, alhamdulillah, apa yang akan terjadi pada umat ini, pada bangsa ini, kalau kemaksiatan merajalela dan banyak tokoh-tokoh yang justru mendukung. Itu tokoh yang sudah hukum dunia waktu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi dari penyakit yang sangat buruk ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sekali lagi saya berwasiat kepada diri saya dan jemaah sekalian, mari senantiasa kita tingkatkan, kita pupuk, kita pelihara iman takwa kita sampai menghadap Allah sebagai orang-orang muslim. Amma ba'du, fa inna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, ahlikil kafarata wal musyrikin, wa dammir a'da'aka a'da'ad-din, mazzik jam'ahum wa shaddid shamlahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma jammi' kalimatal muslimin wa wahid sufufahum li'i'la'i kalimatika ila yaumiddin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa amin rawatina wastur auratina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا